Shalom kasih Kristus. Saya percaya hari ini kita semua telah banyak mengalami pertolongan bahkan perubahan hidup dalam pengiringan kita pada Tuhan. Bila Tuhan telah melakukan banyak hal yang baik, sudikah kita membagikan kesaksian kita pada orang lain? Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar kita menjadi pribadi yang berkualitas dan berguna bagi Tuhan dan sesama. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kembali kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan membawa iman percaya kami semakin kokoh dan terus mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya akan apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang bermakna untuk membawa kesaksian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berguna. Dalam Mazmur pasalnya 49 ayat 20, demikian firman Tuhan. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Kasih Kristus, ayat yang baru saya bacakan ini adalah Mazmur dari Bani Korah yang mengungkapkan tentang kebahagiaan yang sia-sia. Karena mereka percaya pada harta benda dan memegahkan diri pada banyaknya kekayaan. Dan hidupnya tidak melihat lubang kubur. Mereka seperti domba meluncur ke dunia orang mati, di mana pada waktu mati semuanya tidak akan dibawa, sekalipun menganggap dirinya berbahagia dan memiliki segala kegemilangan, pada akhirnya sama dengan binatang yang dibinasakan. Inilah yang dimaksud dengan kebahagiaan yang sia-sia. Padahal bila kita berjalan mengikuti rencana Tuhan, maka kita akan dijadikan sebagai pribadi yang berguna. Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai rencana. Semua yang dikerjakan Tuhan dari kekekalan masa lampau sampai kekekalan yang akan datang adalah sesuai dengan rencananya. Rencana Tuhan sangat erat hubungannya dengan manusia, karena rencana Tuhan akan digenapi dan diselesaikan melalui manusia dan juga dalam manusia. Jangan beranggapan bahwa apa yang Tuhan lakukan terhadap kita hari ini adalah kebetulan saja. Semuanya sudah Tuhan atur sesuai dengan rencananya. Setiap orang yang telah dilahirkan kembali mempunyai kedudukan dan potensi untuk dipakai oleh Tuhan. Hal yang harus kita ingat pada saat Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kita agar kita membangun satu kehidupan yang berguna bagi Dia dan sesama. Hal penting dan harus kita perhatikan dengan benar dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, apalagi di akhir zaman yang semakin jahat. Kita harus membangun satu kehidupan yang berguna bagi Tuhan dan sesama sebagai bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita memiliki komitmen untuk membangun suatu kehidupan yang berguna bagi Tuhan dan sesama? Mengapa hal ini dipertanyakan? Karena bila hidup kerohanian kita tertanam dalam Tuhan, tentu kita dibawa oleh Tuhan semakin berguna. Dalam Mazmur 1 ayat 3 mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kasih Kristus, apakah yang kita tunggu? Bila diri kita mau berguna dan menghasilkan buah bagi Tuhan, mari segera membayar harga dengan meninggalkan semua dosa, semua hobi yang menghabiskan waktu dan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, semua game, semua yang tidak pantas, dan masih banyak lagi, tergantung seberapa banyak harga yang mau kita bayar. Sudahkah kita membayar harga? Sudahkah kita mempersembahkan seluruh tubuh kita untuk hormat kemuliaan Tuhan? Bila kita sungguh-sungguh dan mau melakukannya, ada banyak sekali cara membayar harga. Selain mempersembahkan tubuh, ada banyak hal, waktu, tenaga, harta yang bisa kita bayarkan. Demikian juga dengan menjaga tingkah laku kita dalam sehari-hari. Beribadah sungguh-sungguh, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan renungan dan lain-lain. Itu semua termasuk membayar harga. Hal ini kita lakukan agar kita kelak berguna, karena Tuhan menciptakan kita supaya menjadi pribadi yang maksimal seperti diri sendiri, bukan seperti orang lain. Sekarang tanamkanlah dalam hati dan pikiran kita agar kita dapat dibangun dalam Tuhan, sehingga kita berguna dan berdampak bagi Tuhan dan sesama kita.
Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan hari ini lewat renungan ini Tuhan. Biarlah kami terus semakin melekat di dalam Engkau dan membawa kehidupan iman kami semakin terus bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang baik, di mana hidup kami berguna bagi Engkau dan bagi sesama kami. Dalam hidup kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.